Analisis kesalahan merupakan salah satu bentuk menganalisis kesalahan manusia ketika berbahasa. Menurut Tarigan, analisis kesalahan berbahasa adalah proses kerja yang digunakan oleh guru dan peneliti bahasa dengan menggunakan langkah-langkah mengumpulkan data, penjelasan kesalahan bahasa, pengklarifikasi, serta melakukan evaluasi keseriusan melalui tingkat kesalahan dalam berbahasa. Analisis kesalahan dapat mengetahui kesalahan yang terjadi di dalam kehidupan melalui morfologis, fonologis, dan sintaksis bahasa. Analisis kesalahan dalam berbahasa dilakukan guru dan peneliti bahasa dengan memiliki manfaat bagi proses pembelajaran. Ketika kesalahan-kesalahan dalam berbahasa telah diketahui, maka akan dilakukan evaluasi yang akan dilakukan guru agar mengatasi kesulitan peserta didik dalam proses pembelajaran. Calder pada tahun 1989 membedakan pengertian antara kesalahan dan kekeliruan. Kesalahan mengacu pada pemahaman, yaitu kompetensi, sedangkan kekeliruan mengacu pada bentuk penampilan, yaitu performansi. Analisis kontrastif adalah kegiatan yang membandingkan struktur B1, yaitu bahasa ibu, dengan B2, yaitu bahasa sasaran atau bahasa yang dipelajari, dengan menggunakan langkah-langkah membandingkan antara B1 dengan B2. Memprediksi kesulitan dan kesalahan berbahasa dalam proses pembelajaran, menyusun bahasa pembelajaran, dan menyiapkan cara-cara penyampaian bahan pembelajaran kepada peserta didik. Analisis kontrastif tersendiri muncul dikarenakan perkembangan linguistik kontrastif, yaitu linguistik yang digunakan untuk membandingkan dua bahasa atau lebih, termasuk kebudayaan dari pemakai bahasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan analisis kesalahan berbahasa dan tujuan analisis kontrastif. Apa itu analisis kesalahan berbahasa? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, analisis kesalahan berbahasa adalah segala bentuk kesalahan dalam bahasa atau tidak sesuainya bahasa itu dengan kaidah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Jadi harus diperbaiki dan dikoreksi agar penggunaannya menjadi lebih baik dan benar. Tujuan analisis kesalahan ini dikemukakan oleh Tarigan, yaitu mengatakan bahwa tujuan analisis kesalahan bersifat aplikatif, yakni memperbaiki dan mengurangi kesalahan berbahasa para siswa. Dari beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa analisis kesalahan berbahasa ini adalah untuk memberikan informasi kepada guru atau pengajar bahasa mengenai kekurangan dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dapat membantu juga untuk mengetahui aspek-aspek kebahasaan yang belum dikuasai oleh siswa. Yang kedua yaitu tujuan analisis kontrastif kebahasaan. Menurut Sutedi, itu mendeskripsikan berbagai persamaan dan perbedaan tentang struktur bahasa atau objek-objek kebahasaan yang terdapat dalam dua bahasa yang berbeda atau lebih. Jadi, analisis kontrastif ini bertujuan untuk mengidentifikasi segi-segi perbedaan atau ketidaksamaan yang kontras atau mencolok antara dua bahasa atau lebih yang sedang diperbandingkan. Hubungan dan perbedaan anakes dan anakon. Anakes dan anakon memiliki hubungan yang erat. Kedua ilmu tersebut berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa. Dalam pembelajaran, siswa tentu sering mengalami kesalahan berbahasa. Guru dapat menggunakan anakon sebagai solusi, karena anakon merupakan pembelajaran bahasa yang dapat membantu guru dalam memperbaiki kesalahan siswa. Anakes digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan berbahasa, dan anakon digunakan untuk menetapkan kesalahan yang disebabkan karena perbedaan bahasa pertama dan kedua. Perbedaan dasar antara anakes dan anakon adalah anakes menganalisis bahasa secara umum, sedangkan anakon menganalisis bahasa secara lebih rinci. Anakes dilakukan oleh guru untuk mengidentifikasi penyimpangan kebahasaan yang dilakukan oleh siswa, sedangkan anakon menggunakan teknik perbandingan antara B1 dan B2, sehingga guru dapat meramalkan kesalahan siswa. Berikutnya adalah batasan anakes dan anakon.
Yang pertama, batasan anakes terletak pada sistematis bahasa itu sendiri, yakni tatanan fonologi, morfologi, frasa, klausa, kalimat, paragraf, wacana, hingga pemaknaan atau semantik. Di sini guru akan berusaha membantu siswanya untuk mengatasi masalah baik itu tulis-menulis ataupun berbicara. Singkatnya, batasan anakes adalah pada letak kesalahan berbahasa baik secara tulisan maupun lisan yang menyimpang dari kaidah berbahasa yang berlaku. Selanjutnya adalah batasan anakon. Batasan anakon ini terletak pada analisisnya, yaitu melakukan perbandingan unsur-unsur pembeda pada bahasa sumber dan bahasa sasaran. Tujuan dari anakon sendiri yaitu kan untuk meminimalisirkan pengaruh bahasa sumber terhadap bahasa sasaran, sehingga dengan melakukan analisis pembeda unsur antara B1 dan B2, guru dapat meramalkan apa yang menjadi penyebab interferensi yang dialami oleh pembelajar bahasa. Ruang lingkup analisis kesalahan dan analisis kontrastif. Ruang lingkup analisis kesalahan adalah kesalahan yang sifatnya sistematis. Kesalahan sistematis artinya kesalahan yang berhubungan dengan kompetensi. Kompetensi sendiri merupakan kemampuan untuk melahirkan pikiran dan perasaan melalui bahasa sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Sedangkan ruang lingkup analisis kontrastif adalah analisis dua bahasa atau biasa disingkat menjadi B1 dan B2. B1 ini adalah bahasa ibu, sedangkan B2 adalah bahasa sasaran dengan cara membandingkannya. Materi yang dibandingkan berhubungan dengan tata bunyi, tata bentuk, dan tata kalimat. Selanjutnya yaitu objek analisis kesalahan dan objek analisis kontrastif. Objek analisis kesalahan adalah bahasa siswa yang sedang mempelajari B2 atau bahasa asing. Objek yang lebih khusus lagi adalah kesalahan bahasa siswa yang bersifat sistematis dan menyangkut analisis kesalahan yang berhubungan dengan keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, tata bunyi, tata bentuk kata, tata kalimat, tata wacana, dan tata makna. Sedangkan objek analisis kontrastif adalah bahasa yang hasil analisisnya untuk kepentingan pembelajaran bahasa. Dengan begitu, bahasa sebagai objek dapat dilihat dari bahasa itu sendiri atau sebagai bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran berkaitan erat dengan guru dan siswa, sebab guru yang bertindak sebagai pelaksana pembelajaran bahasa dan siswa sebagai sasaran yang mempelajari bahasa. Yang terakhir adalah metode dalam menganalisis kontraseptif. Langkah-langkah analisis kontraseptif dalam bukunya Tarigan dijelaskan ada 4. Yang pertama adalah membandingkan struktur B1 dengan B2. Nah, guru membandingkan sistem bahasa yang akan dipelajari oleh siswa. Melalui perbandingan tersebut bisa diidentifikasi perbedaan antara B1 dan B2. Yang kedua adalah memprediksi kesalahan belajar dan kesulitan belajar. Perkiraan ini didasarkan kepada perbedaan antara B1 dan B2 yang diperoleh dari hasil perbandingan struktur kedua bahasa itu. Berdasarkan perbedaan antara kedua bahasa itu, guru dapat memperkirakan kesulitan belajar apa yang dialami oleh siswa dalam memperoleh bahasa kedua. Nah, langkah yang ketiga, menyusun bahan pengajaran dan mempersiapkan cara-cara penyampaian bahan pengajaran. Langkah yang keempat adalah pemilihan cara penyajian. Siswa yang mempelajari bahasa kedua sudah mempunyai kebiasaan dalam menggunakan bahasa ibu. Kebiasaan tersebut harus diatasi agar tidak mengintervensi dalam menggunakan bahasa kedua. Pembentukan kebiasaan yang sesuai dengan penggunaan bahasa kedua dilakukan dengan penyajian bahasa pengajaran bahasa kedua dengan cara-cara tertentu. Ada 4 cara yang dianggap sesuai untuk menumbuhkan kebiasaan dalam menggunakan bahasa kedua. Ada peniruan, bisa menggunakan pengulangan, latihan runtun, atau penguatan dengan misalnya kita memberikan hadiah atau hukuman jika melakukan kesalahan.
Berikut merupakan contoh hipotesis analisis kontraseptif. Nah, ada siswa yang berasal dari Jawa, dia sedang belajar berbahasa Indonesia. Ketika di Jawa, dia akan mengatakan, aku lungguh ning ngarep dhewe. Itu diterima dalam segi bahasa Jawa. Ketika dia belajar bahasa kedua, dia mengucapkan, aku duduk di depan sendiri. Nah, dalam bahasa Jawa, lungguh ning ngarep dhewe merupakan kelompok kata yang dari segi makna benar dan diterima. Namun jika kata sendiri bermakna tidak ada orang lain, seorang itu sedang sendirian, tentu hal itu tidak benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa yang sedang belajar bahasa Indo tersebut mengusung sistem bahasa awalnya ke dalam bahasa asing atau bahasa B2 yang dipelajari. Dalam makalah ada 3 model yang sudah dijelaskan. Nah, ketiga model itu dikemukakan sebagai bukti perkembangan analisis kontrastif. Dengan demikian, guru diharapkan tidak terjebak dalam salah satu hipotesis analisis kontrastif, melainkan berpandangan luas sebagaimana kasus yang dihadapinya dalam pembelajaran B2 atau bahasa asing. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky is turning